like I woke up from a nightmare. Because I finally got away. Oke guys, sebelum nonton video ini, buat kalian yang belum melakukan tugas sekolah ataupun beribadah, silakan belajar dan sholat dulu ya. Jangan sampai video ini melalaikan tugas-tugas kehidupan kalian, oke? Yo, what's up? Balik lagi bersama gua Ari Templat di CapCut Creator Agency. Nah, oke coy, pada kesempatan kali ini gua bakal bikin JJ lagi yang tanpa efek pro ya. Pokoknya ini buat kalian yang CapCutnya belum pro, ini harus nonton sih, harus banget. Ini walaupun nggak pakai efek pro, tapi tetap kece bro, tetap style gitu kan. Pokoknya harus pantau terus akun gua Ari Templat. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu kalau di channel gue itu tempatnya JJ yang kece-kece ya. Oke guys, di sini kita langsung aja lanjut ke tutorialnya. Let's go. Oke coy, buat bahan pertama yang harus kalian masukin adalah satu buah foto dengan ukuran 9:16 ya. Di sini tuh kalau nggak salah 9:16 sih. Bentar, gua lupa ya kayak. Ya, di 9:16 ya, dengan ukuran skala itu di skala 120. Nah ini ya, bisa kalian lihat di 120, kalian checklist saja. Nah, buat mentahan sound ataupun mentahan beat dan bahan-bahan edit lainnya udah gue siapin di deskripsi ya. Di sini buat langkah selanjutnya bisa kalian panjangin aja fotonya itu di beat yang kedua. Ini anggap aja titik beat pertama dan ini titik beat yang kedua, oke? Di sini bisa kalian pasin dengan titik beatnya dulu. Terus kalian pergi ke titik beat yang pertama ini. Terus kalian pasin kursor putihnya itu ke titik beat. Terus bisa kalian tambahin keyframe. Terus kalian pergi ke titik beat yang kedua ataupun akhiran foto yang pertama ini ya guys ya. Terus kalian kasih keyframe. Nah setelah itu kalian pergi di tengah-tengahnya di antara titik beat ataupun di antara keyframe. Setelah itu tinggal kalian perbesar aja buat fotonya itu sekitar segini ya, kalian kira-kira. Setelah itu buat bagian sebelah kiri ini bisa kalian masukin grafik yang keluar 2 dan bagian sebelah kanan ini kalian masukin yang grafik masuk 3. Nah oke, next buat langkah selanjutnya bisa kalian masukin buat foto kalian yang kedua guys ya. Nah oke coy, di sini gua ada masukin buat fotoku yang kedua ya, ataupun foto JJ-nya. Di sini gua mau merubah dulu buat skalanya di 120 ya. Kalian juga ikutin di 120. Nah setelah itu bisa kalian tarik aja buat fotonya itu di titik beat yang ke-11 ya. Yang ini. Kalian anggap aja ini titik beat yang pertama dan ini titik beat yang ke-11, oke? Nah, kalau udah, kalian langsung aja pergi ke titik beat yang ke-5 ini ya. Titik beat yang ke-5. Kalian pasin kursornya ke lurusan titik beat ke-5, kalian kasih keyframe. Dan next buat langkah selanjutnya di sini kalian bisa ke titik beat yang ke ini. Ke berapa ini ya? Ke-6. Terus kalian zoom fotonya sekitar segini aja, nggak usah terlalu banyak. Terus kalian bisa pergi ke ini, ke tengah-tengahnya di antara keyframe. Ini tuh sebenarnya trik hentakan yang udah gua pernah jelasin di video gua sebelumnya itu ya, udah lama banget sih. Ntar kalau kalian penasaran ataupun kurang mudeng ya yang gua jelasin ini, kalian bisa lihat aja tutorial hentakan style yang gua taruh linknya di deskripsi ya. Nah terus kalau kalian udah kasih keyframe 3 di tengah-tengah di antara titik beat ya, kalian bisa pergi ke keyframe yang ini. Terus kalian geser aja buat fotonya ke sebelah kanan sampai kayak gini. Bagian foto harus tetap lurus ya, bagian tengahnya ini ya. Tuh, tetap lurus di garis putih. Terus buat keyframe yang di tengah, bisa kalian tarik juga ke samping kanan. Dan kalian geser fotonya ke bawah. Sampai kayak gini ya guys ya. Sampai ada keluar garis putihnya kayak gitu. Nah terus kalian bisa pergi ke keyframe yang ini, yang ketiga, dan kalian geser aja buat fotonya tuh ke kiri.
Terus buat keyframe yang lurusan titik bit bisa kalian zoom lagi buat fotonya tuh sekitar segini. Terus langkah selanjutnya di sini kalian bisa kasih keyframe di antara keyframe kayak gini. Di tengah-tengahnya guys ya, kalian kira-kira di tengah. Nah, setelah itu kalian ini kan pergi ke keyframe yang lurusan titik bit ini ya. Ini. Terus kalian langkai satu keyframe, terus hapus. Langkai satu keyframe, hapus. Langkai satu keyframe, hapus ya. Nah, setelah itu kalau udah ada dua keyframe ya kayak gini. Ada 1, 2, 3 bagian ya, 3 sela. Itu bisa kalian masukin 2 keyframe dengan jarak yang sama guys ya. Kalian kira-kira aja. Di sini pun aku kira-kira guys ya. Nggak terlalu harus sama jaraknya ya. Intinya kalian kira-kira biar jaraknya tuh sama. Nah, kalau udah kalian langsung aja pergi ke keyframe yang ini ya, yang sebelah kirinya keyframe lurusan titik bit yang ke-6. Bisa kalian lakuin hapus tambah kayak gini ya. Nah, kalau udah, kalian langsung aja pergi ke titik bit yang ke-7 ini. Terus kalian kasih keyframe. Terus kalian fotonya perkecil di skala 120 lagi ya. Setelah itu bisa kalian checklist. Setelah itu kalian pergi ke tengah-tengahnya di antara keyframe. Kasih keyframe. Terus kalian pergi di sininya, di bagian sebelah kirinya kalian kasih keyframe di tengah-tengahnya, dan bagian tengah-tengah sebelah kanan kalian kasih keyframe juga. Terus yang keyframe bagian sebelah kiri tadi ini kalian geser ke bawah, ke pojok bawah ya guys ya. Pojok bawah kanan. Geser agak banyakan ya guys ya. Terus buat yang keyframe yang tengah ini kalian biarin aja. Langsung aja next ke keyframe yang ketiga ini. Kalian geser fotonya ke pojok kiri atas. Agak banyakan ya. Nah, setelah itu bisa kalian kasih keyframe di sebelah sela ini ya, bagian kanan. Terus yang ini. Terus yang ini juga. Nah, kalau yang ini sela bagian kiri ini itu biarin aja kosong, gak usah tambahin keyframe. Terus kalian pergi ke keyframe yang lurusan titik bit ke-7, terus kalian langkai satu keyframe dan hapus, langkai satu keyframe dan hapus, dan udah. Di sini ada dua bagian kosong ya guys ya. Nah, terus bisa kalian isi dengan dua keyframe dengan jarak yang sama. Lagi-lagi di sini kalian kira-kira aja ya guys ya. Nah, setelah itu kalian pergi lagi ke sini ke keyframe lulusan titik bit yang ke-6 ini, ke-7 sorry. Terus kalian pergi ke keyframe sampingnya dan kalian lakuin hapus tambah kayak ini ya. Nah, setelah itu buat keyframe yang ini itu kalian bisa cepit buat kiri kanannya dengan keyframe. Terus buat keyframe yang di tengah kalian hapus dan tambah lagi. Nah, setelah itu kita pergi ke di tengah-tengahnya di antara titik bit 7 dan 8, bisa kalian tambahin keyframe di tengah-tengahnya. Terus kalian pergi ke titik bit di antara titik bit 8 dan 9, di tengah-tengahnya kalian bisa kasih keyframe dan bisa kalian zoom buat fotonya tuh sekitar segini, kebanyakan segini. Nah, setelah itu bisa kalian pergi ke titik bit di antara 9 dan 10 ini. Dan kalian next langsung aja pergi ke titik bit di antara titik bit yang ke 10 dan 11. Kalian kasih keyframe dan kalian perkecil buat fotonya sekitar segini, ataupun bisa kalian kembaliin di ukuran skala di 120. Satu checklist. Nah, setelah itu tinggal kalian tambahin aja titik bit ya, tambahin keyframe di setiap lurusan titik bit yang belum ada keyframe-nya, termasuk bagian sebelah sini ya guys ya. Nah, oke coy, di sini gua udah ngasih keyframe di setiap lurusan titik bit yang udah gua sebutin tadi ya, yang di lurusan titik bit yang belum ada keyframe-nya ya guys ya. Nah, langkah selanjutnya di sini kalian bisa pergi di awalan foto yang kedua di sini. Nah, kalian bisa pergi di tengah-tengah di antara titik bit pertama ini dan titik bit yang kedua ini ya. Terus kalian kasih keyframe, terus kalian pergi ke menu dasar. Terus kalian pergi ke menu putar dan kalian putar aja di min 2 derajat.
Terus kalian beri di tengah-tengahnya lagi di antara keyframe. Dan kalian putar di min 2 derajat ya. Kalian terserah mau 2 derajat ataupun 3 derajat, tapi di sini gua pakai di 2 derajat aja. Kukira di situ udah cukup lah ya. Nah, di sini kalian beri aja di setiap tengah-tengah keyframe, di tengah di antara keyframe ya, bukan di tengah-tengah keyframe tapi tengah di antara keyframe. Setelah itu kalian checklist. Nah, kayak ini ya guys ya. Jadi di tengah keyframe itu ada putar ke kirinya ya, 2 derajat kayak gini. Nah, next buat langkah selanjutnya di sini bisa kalian bikin aja jiji tipis di setiap setelah titik bit ini ya guys ya. Ini terus ini juga ya, mana ini, ini. Nah, kalian bikin aja jiji tipis seperti biasanya. Buat kalian yang belum tahu cara bikin jiji tipis, bisa cek aja tutorialnya yang udah gua siapin di deskripsi ya. Di situ gua ada cantumin link buat video tutorial jiji tipisnya ya. Nah, oke guys, di sini gua skip dulu buat bikin jiji tipisnya. Nah, oke guys ya, di sini tuh udah selesai gua buat bikin jiji tipisnya. Dan di sini kalian harus seneng sih, soalnya di sini nggak harus ngulang bikin hiji lagi ya, tinggal kalian salin aja buat foto yang kedua ini. Nah, kalau udah kalian salin ya, itu tinggal kalian ganti dengan foto yang ketiga kalian ya guys ya. Nah, di sini gua udah ganti buat foto ketiga ya. Nah, next buat langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke foto yang kedua ini di awalannya banget gini. Terus kalian masukin aja di overlay foto yang sama kayak foto yang pertama guys ya. Nah, oke coy, di sini gua udah masukin buat fotonya yang sama kayak foto yang pertama. Terus kalian pergi aja ke menu dasar dan kalian pasin skalanya di 120 juga. Terus kalian checklist. Nah, setelah itu bisa kalian pasin di titik bit yang ke-6 ini ya buat durasi panjang fotonya. Nah, setelah itu bisa kalian masuk ke menu tutupi ya. Di menu tutupi. Nah, oke coy. Nah, terus setelah itu kalian bisa pergi di menu cermin ini ya. Cermin ini. Terus kalian pencet yang balik ini. Nah, terus itu fotonya udah pas ya, udah balik ya. Nah, setelah itu bisa kalian rapeti. Nah, ini rapetin nih. Ini rapetin dulu ya. Nah, terus sesuaiin, terus buat putarnya itu usahain tetap di 0 derajat ya. Nah, setelah itu bisa kalian tetap di menu tutupi ya kalian ya. Tetap di menu tutupi, soalnya keyframe-nya beda kalau di luar menu tutupi. Bentar, ini gua pasin dulu. Nah, setelah itu bisa kalian kasih keyframe. Terus kalian bisa pergi ke sini dulu. Di tengah-tengahnya sini. Nah, kalian pastiin di tengah-tengahnya di antara titik bit itu ya. Setelah itu bisa kalian buka buat ininya. Kita buka ya. Kita buka pelan-pelan. Kita ambil sebatas ini ya. Sesuai selera kalian ya, mau segini atau mau segini, itu selera kalian ya. Kalian pasti dengan foto kalian lah ya. Saya ambil batas segini aja. Terus berputarnya di sini kita pasin lagi di 0 ya. Nah, setelah itu bisa kalian kasih dulu keyframe di tengah-tengahnya sini ya. Di tengah-tengah di setiap lurusan titik bit ya guys ya. Kayak gini contohnya nih. Pokoknya di setiap lurusan titik bit ini kalian kasih aja keyframe guys ya. Nah, oke coy, di sini kan udah selesai ya gua ngasih keyframe di setiap lurusan titik bit ya. Langkah selanjutnya di sini kan udah ada keyframe yang di tengah tadi. Itu bisa kalian putar di 7 derajat ya ataupun 6 derajat, itu tergantung selera kalian ya. Tapi di sini gua ambil di 6 derajat aja lah ya. Nah, terus kalian pergi di tengah-tengahnya lagi di antara keyframe. Terus kalian putar di 7, di 6. Tadi kan min 7, sekarang 6 ya, bukan min. Ini juga kita selang-seling pokoknya bolak-balik. Min 6.
Dan ini 6 doang ya, nggak ada minnya. Terus ini juga berarti di min 6 gitu. Oh enggak, di sini tetap kita kasih keyframe ya. Di sini nggak kita miringin, tapi kita perkecil berputarnya itu apa ininya ini ya. Kita perkecil. Buat putarnya itu biarin di 0. Terus buat yang keyframe terakhir ini bisa kalian buka. Enggak, kita hapus dulu dan kita tambahin. Terus kita buka buat keyframe ininya. Nah, kayak gini ya. Terus bisa kalian pergi lagi di sela-selanya ya, di sela-sela ini. Ngasihnya tetap di menu tutupi ya. Nah, bisa kalian kasih grafik dan buat grafiknya itu kalian bisa masukin yang keluar 2 dan masuk 3. Pokoknya kalian kasih aja grafik sebelah kiri itu keluar 2 dan bagian sebelah kanan masuk 3, guys ya. Nah, oke coy, di sini gua udah selesai buat ngasih grafiknya ya sesuai yang gua introsi gua bilang tadi ya, keluar 2 dan masuk 3 ya. Setelah itu kalian checklist saja dan ya ntar jadinya kurang lebih kayak gini loh guys ya, kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Nah, next buat langkah selanjutnya di sini kalian pergi ke foto yang ketiga, terus kalian masukin aja foto di overlay yang sama kayak foto yang kedua kalian ya. Nah, oke coy, di sini gua udah masukin buat fotonya ya. Setelah itu kalian pasin juga di titik bit yang ini ya di lulusan transisi dan sampai titik bit yang di tengah-tengahnya ini ya. Anggap aja di titik bit lulusan transisi ini titik bit pertama dan ini titik bit yang ke-6. Kalian pasin dan kalian skalanya atur juga di 120 dan kalian checklist. Nah, setelah itu bisa kalian pergi ke menu tutupi lagi ya. Dan kalian pergi di kursорnya ini kalian pasin di titik bit lulusan transisi, terus kalian pergi ke persegi panjang, terus kalian kasih keyframe ya. Kasih keyframe dan di sini kalian bisa ambil bentuknya tuh ya kayak gini ya ataupun mau kayak gini banget, tapi di sini gua ambil sekitar segini aja ya. Bentar. Nah, kayak gini aja ya. Nah, setelah itu bisa kalian perkecil sambil diputer-puter ya. Nah, sampai kecil banget ya pokoknya. Terus bisa kalian pergi ke lurusan titik bit yang selanjutnya. Terus kalian bisa perbesar buat ininya kalian sambil diputer ya. Pokoknya itu kan muternya ke kiri, sekarang kita puternya ke kanan ya. Sambil dibuka ya anunya. Nah, kayak gini ya. Terus kalian lanjut lagi ke titik bit selanjutnya. Terus kalian perkecil sekitar segini. Ya kira-kira lah ya. Pokoknya kalian sesuka selera kalian lah pokoknya. Ke titik bit selanjutnya. Kita perbesar lagi. Kayak gini. Terus lanjut ke titik bit selanjutnya. Dan kita perkecil lagi. Terus next ke titik bit selanjutnya. Bentar, ini terakhir deh kayaknya. Nah, ini terakhir. Yang terakhir ini kalian pergi ke tengah-tengahnya sini ya. Oh enggak, kalian langsung aja pergi ke sini ya. Di titik bit terakhir ataupun titik bit yang ke-6. Kalian kasih keyframe dan kalian perbesar. Perbesar banget sambil diputer ya guys ya. Kayak gini. Sampai memenuhi layar. Nah, kayak gitu ya. Di sini kan fotonya masih ini ya. Jadi kita tuh ini kan masih kebalik ya. Nah, ini bisa kalian pergi ke ini pencet aja balik. Nah, jadi udah ya. Jadi ngepas gitu ya. Tahu kan? Setelah itu bisa kalian checklist. Nah, next buat langkah selanjutnya di sini tuh udah kelar buat bikin judge-nya. Ini tinggal kita halusin aja menggunakan efek ya, guys ya. Di sini buat efek yang gua pakai sesuai yang gua bilang di awal video, tidak ada yang menggunakan efek pro ya, guys ya. Nah, buat efek pertama yang kita harus pakai itu adalah efek distorsi riak. Nah, di sini bisa kalian checklist.
dan kalian pasin sampai titik bit yang kedua ini ya, ataupun titik bit yang lurusan transisi. Setelah itu bisa kalian pasin dulu ini. Nah, setelah itu pilih objek, semua video, checklist, dan kita setting. Kita setting bertajam 0, kaburnya kita nolin juga. Buat ukuran di sini kita ambil di sekitar 30 ya. Buat kecepatannya di sini bisa kalian ambil di sekitar 20 aja deh. Terus buat intensitas 0, terus buat putarnya kita ambil di sekitar 25-an. Setelah itu bisa kalian checklist. Nah, setelah itu kita masukin efek distorsi riak juga. Efek distorsi riak lagi ya. Setelah itu kalian checklist. Setelah itu bisa kalian pasin dengan titik bitnya, titik bit yang lulusan transisi dan titik bit yang ini ya. Ini anggap aja titik bit pertama dan ini titik bit yang kedua. Kalau udah pas, kalian bisa geser dan kalian pasin di sini. Nah, kayak gitu. Terus bisa kalian tarik aja buat efek distorsi riaknya kayak gini sampai lurus di titik bit yang kedua. Setelah itu ya, bisa kalian pilih objek, pilih semua video, checklist. Setelah itu bisa kalian beri di awalan efek ini ya. Terus kalian kasih keyframe dan setting 0 semua. Kayak gini. Setelah itu bisa kalian checklist. Setelah itu bisa kalian kasih keyframe di akhiran juga. Kalian kasih keyframe, tetap settingannya 0 dan kita pergi di lulusan titik bit ini ya. Dan kalian kasih keyframe. Terus bisa kalian setting buat ukurannya itu di sekitar 20 ya. 25. Nah, terus buat kecepatannya itu 30. Dan buat putarnya itu 30 ya, guys ya. 35 ding. Nah, gitu ya. Jadi diantar kayak gini. Ya kayak gitu ya pada intinya ya. Kalian turutan di settingnya. Bentar, gua cek dulu. Gua lupa, Cok. Nah, oke, di sini ada kesalahannya. Buat ukurannya itu kalian ambil di sekitar 20 dan ininya tuh kalian ambil di 30 ya. 35 sorry ya guys ya, di 35. Dan buat putarnya tuh 100. Setelah itu kalian checklist dan kalian salin 3 ataupun sampai 5 efek ya. Tapi di sini gua pakai sampai 5 ya. Nah, jadi ada 5 efek distorsi riak tuh bisa kalian lihat. Nah, setelah itu kalian bisa pergi ke ini lagi di lurusan transisi foto kedua dan foto ketiga. Kalian bisa masukin lagi buat efek distorsi riaknya ya. Dan buat settingannya tuh sama dan caranya pun sama ya, nggak berbeda gitu. Jadi mungkin gua skip aja guys ya. Nah, oke ya guys ya, di sini gua udah ngasih buat efek distorsi riaknya di transisi ya. Ya, bagus, HP ku nggak ngangkat. Nah, oke, setelah itu bisa kalian kasih lagi efek. Di sini kalian pilih aja efek kabur ya di menu lensa. Pokoknya kalian tenang aja, di sini nggak ada efek pro-nya ya. Di sini tuh efek gratisan semua. Anjir, efek gratisan gak tuh? Bentar, efek kabur mana ya? Nah, ini ya guys ya, bisa kalian checklist. Dan setelah itu bisa kalian pasin di sampai mentok kayak gini ya. Terus kalian sampai ya sampai sini ya, sampai titik bit yang ke-6. Terus kalian pilih objek dan kalian pilih overlay ya. Setelah itu bisa kalian setting sesuai keinginan ya, mau kaburnya segini atau kayak gini udah cukup ya, bisa kalian atur sendiri-sendiri lah ya. Di sini gak pakai di sekitar 65 aja guys. Setelah itu kalian checklist dan kalian salin buat efek kaburnya dan kalian kasih di titik bit ini ya, titik apa foto yang ke berapa ini ya, ketiga ya. Ini berhubung di situ udah ada efek, kita pasin dulu. Nah, jadi kita pasin efek kaburnya tuh di lurusan transisi foto ketiga ya, sama foto kedua. Nah, jadi kayak gini guys. Jadi itu ya tuh kabur juga gitu. Kita objeknya jangan lupa kita pindah di overlay. Nah, jadinya ntar dia kayak gini ya. Nah, gitu. Wah, gila sih. Tadi udah kasih grafik belum ya? Udah kasih grafik ya guys ya. Lupa gua. Nah, next langkah selanjutnya di sini bisa kalian masukin aja efek guncang. Kalian pergi ke lulusan titik bit yang ke-6 ini ya. Kalian kasih efek guncang.
Kalian pilih di menu klub malam, kalian cari aja efek guncang ya. Setelah itu di sini bisa kalian turunin turunin, bisa kalian pendekin. Ntar kita tarikin atas dulu. Nah, di sini kita pasin dan kita potong sampai di sini bisa kalian lihat ada titik bit ini ya, titik bit ini. Nah, kalian pendekin sebatas itu ya. Nah, gitu. Nah, setelah itu bisa kalian pilih objek semua video checklist dan kalian sesuaiin. Buat kecepatannya itu kalian ambil di 100 dan buat intensitas kalian ambil di 50. Terus kalian salin dan kalian ganti. Kalian ganti gerakan samar checklist ya. Setelah itu sesuaiin. Buat horizontalnya di sini kalian ambil di sekitar 70-an aja. Terus buat intensitasnya kalian ambil di sekitar ini aja guys, di sekitar 50 aja ya. Setelah itu kalian checklist. Setelah itu kalian salin dan kalian ganti lagi. Kalian ganti di efek apa di menu di menu bentar. Ya, di menu lensa ya. Di menu lensa kalian cari aja yang namanya tuh kabur chrome. Bagus mana kabur chrome. Nah, ini ya. Itu kalian checklist dan kalian bisa setting. Dan buat settingnya ini bisa kalian atur selera kalian masing-masing. Yang di sini gua pakai di sekitar 45-an aja. Dan di sini buat penyimpangannya ini gua mungkin pakai agak banyakan ya. Soalnya bakal ada efek yang bakal gue tambahin lagi biar nambah cantik gitu. Itu bisa kalian checklist. Nah, setelah itu buat efek guncang, terus gerakan samar dan terus kabur chrome ya kalian pindahin di titik bit yang ke-6 di foto yang ketiga, guys ya. Nah, oke guys, di sini gua udah mindahin ya. Caranya ya tinggal disalin terus pindah, salin pindah gitu aja ya. Nah, next buat langkah selanjutnya di sini kita tambahin efek cermin. Kalian cari aja di menu lensa efek cermin ya. Gua nggak mau ribet, jadi gua langsung aja pergi ke menu favorit. Terus kita pendekin dulu buat efek cerminnya. Dan kita kasih di titik bit yang yang 7 dan 8 ya, ataupun titik bit yang pendek. Di sini bisa kalian lihat ya, di sini kan titik bitnya pendek ya, jadi bisa kalian astagfirullah, itu motor siapa sih? Pasin kayak gini ya, kalian pasin terus kalian pilih objek semua video checklist ya. Terus kalian salin lagi dan kalian kasih di titik bit yang ke 9 dan 10. Terus tinggalkan salin lagi dan kalian pindahin di foto yang ketiga, letaknya ya sama ya di titik bit pendek itu ya, nggak berubah ya. Nah, setelah itu bisa kalian masukin efek kabur miring ya. Langsung pergi ke lulusan titik bit ini, titik bit yang ke-7 di foto yang kedua. Ingat ya, kabur miring. Ya, kalian cari aja di menu pembukaan dan penutup ya. Kalian pasin di titik bit yang ke-7 di foto yang kedua. Ataupun yang di bawahnya efek cermin tadi loh guys. Nah, kalau udah kalian pasin dulu, kalian atur kalian pasin, terus kalian pendekin sependek mungkin, terus kalian pilih objek semua video checklist dan kalian atur sesuai keinginan kalian. Di sini gua pakai di sekitar 75-an dan buat putarnya itu aku pakai di sekitar 85. Itu kalian checklist dan kalian bisa salin kayak gini ya, gua contohin kita salin. Dan kita kasih di setiap depannya titik bit dan buat durasi efeknya tuh sependek mungkin ya kayak ini. Terus kita salin. Nah, kalian kasih kayak gini juga di foto yang ketiga guys ya. Nah, oke coy, di sini gua udah mindahin buat efeknya ke foto yang ketiga ya. Mulainya ya dari efek yang dari bit ke-7 dari foto yang ketiga ini ya. Nah, next buat langkah selanjutnya di sini bisa kalian apa ya? Bentar. Oh ya, bisa kalian pergi ke overlay lagi ya. Terus kalian pergi ke lulusan titik bit ini, kursornya kalian pasin di titik bit yang ke-6 ini. Terus kalian tambahin aja satu buah foto di overlay yang sama kayak foto yang kedua kalian, guys. Nah, oke, di sini tuh gua tuh mau ngasih efek bayangannya ya. Pas ada hentakannya tuh langsung ada
bayangannya gitu. Di sini gua atur-atur dulu kira-kira tuh besarnya sama kayak yang hentakannya. Itu gua mungkin ngasihnya di 150 ya. Nggak tahu kalau kalian, pokoknya kalian sesuaiin dengan foto kalian ya. Durasinya di sini gua pakai di 0,9 ya. Terus kita pasin dulu di sini di titik bit yang ke-6. Setelah itu bisa kalian kasih keyframe di awal. Terus kalian kasih keyframe juga di akhir. Setelah itu pergi ke keyframe yang di awal tadi, pergi ke menu campuran, kasih keyframe, checklist, dan kalian pergi ke keyframe terakhir tadi, pergi ke menu campuran lagi, kasih keyframe, dan kalian turunin opasitasnya menjadi 0. Nah, setelah itu bisa kalian checklist. Nah, setelah itu bisa kalian salin aja buat foto ini ya. Salin, terus kalian pindahin aja ke foto yang ketiga. Ya, tempatnya sama di titik bit yang ke-6 di foto yang ketiga berarti gitu kan. Dan fotonya bisa kalian ganti dengan foto yang ketiga kalian. Nah, oke coy, di sini gua udah ganti ya. Nah, next langkah selanjutnya di sini bisa kalian pasin di akhir sini ya. Di sini. Nah, bisa kalian masukin efek ya. Buat efeknya kalian cari aja efek di klub malam yang namanya itu warna-warni ya. Nah, oke coy, buat efeknya tuh yang ini ya, bisa kalian checklist saja. Nah, setelah itu bisa kalian pasin di titik bit yang ke-6 ataupun kalian pendekin dulu buat efeknya ini. Dan kalian taruh di bawah di lurusan titik bit yang ke-6 ya. Ya bener, titik bit yang ke-6. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu bisa di sini kan kita nggak tahu ya panjangnya itu seberapa ya. Nah, kita menggunakan overlay-nya sebagai ukurannya. Nah, kayak gini ya. Bisa kalian kembali dan efek lagi. Nah, berarti di sini coy. Nah, kayak gitu ya. Terus kita pilih overlay dan kita pilih yang ini ya, yang overlay-nya ya. Pilih apa namanya? Objeknya yang overlay. Nah, gitu ya. Nah, saya itu bisa kalian salin dan kalian kasih di sininya. Di lurusan titik bit yang ke-6 di foto yang ketiga. Di sini kalian pilih objek yang overlay lagi. Setelah itu bisa kalian checklist. Nah, next buat langkah selanjutnya di sini bisa kalian beri ke awalan dan di sini bisa kalian kasih animasi. Animasi yang masuk ya, yang keluar 1 ya. Keluar 2. Lihat belum sih keluar 1. Nah, ini dia keluar 1. Tadi nggak ada lurusanku. Nah, ini ya perbesar 1, sorry ya salah. Terus buat durasinya itu kalian ambil di 1,0 sekon, terus kalian checklist. Terus kalian masukin aja buat awalannya yang udah gua siapin di deskripsi ya. Nah, oke coy, buat mentahnya tuh yang ini ya. Terus kalian perbesar aja sesuaiin layar. Terus bisa kalian pendekin di 1,0 sekon ya, sesuai dengan animasinya tadi. Terus bisa kalian kasih animasi di menu keluar, terus kalian masukin aja yang pudar keluar dan buat durasinya pentokin aja di 1,0 sekon ya. Di sini bisa kalian masukin aja buat akhiran kalian masing-masing guys ya. Nah, oke coy, di sini kita udah masukin ya buat akhiran gua ya. Di sini bisa kupasin dulu, di sini gua mau ngepasin dengan layar. Nah, next buat langkah selanjutnya di sini tuh gua mau ngecek dulu kira-kira ada yang ketinggalan atau enggak gitu. Nah, di sini tuh kurasa udah selesai guys ya buat bikin jijinya. Di sini bisa kalian ekspor aja ya. Nah, oke guys ya, mungkin cukup sekian buat tutorial hari ini ya. Semoga kalian suka dan ini semoga aja buat bisa nambah-nambah ilmu kalian dan nambah pengetahuan kalian dalam dunia GG ya guys ya, ataupun dunia CapCut ataupun dunia editor lah ya. Nah, oke guys ya, gua ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton gua dari awal sampai akhir video ini ya. Yang udah selalu support gua dan yang selalu dukung gua, memberi gua semangat. Ya, pokoknya gua ucapin terima kasih banget dan gua ucapin terima kasih yang buat kalian yang udah bantu subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kalian ya guys ya. Nah, oke sih ya, gua doain semoga kalian tetap sehat selalu dan diberi rezeki yang banyak dan berlimpah guys ya. Nah, oke guys ya, di sini gua ada Templat, izin pamit, sampai jumpa.